Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Insya Allah semua dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita belajar tentang pendidikan agama Islam. Nah, hari ini kita akan menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW, teladanku. Nah, insya Allah Ustazah akan menjelaskan tentang sikap jujur Nabi Muhammad SAW dan keuntungan bersikap jujur. Disimak baik-baik ya teman-teman. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang jujur. Beliau mendapat gelar Al-Amin karena kejujurannya. Nah, di sini beberapa contoh kejujuran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu Ustazah akan cerita, tolong didengar. Ketika berumur 12 tahun, Nabi Muhammad SAW pernah diajak berdagang oleh pamannya yang bernama Abu Thalib ke negeri Syam. Nabi Muhammad SAW berdagang dengan sangat jujur. Beliau memberitahukan kelebihan dan kekurangan barang yang dijualnya. Masya Allah ya teman-teman. Kalau bagus dibilang bagus, kalau jelek ya dibilang jelek. Sehingga pembeli suka berjual beli dengan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga tidak mengambil keuntungan yang banyak. Beliau hanya mengambil secukupnya saja. Masya Allah, sikap Nabi Muhammad ini sungguh patut kita tiru ya anak-anak. Nah, cerita selanjutnya, contohnya yaitu sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai seorang yang jujur. Seluruh orang Quraisy mengakui kejujuran Nabi Muhammad. Sampai-sampai Abu Jahal, pamannya, menyampaikan pendapatnya. Sesungguhnya kami kaum Quraisy tidak mendustaimu. Hanya saja kami mendustai ajaran yang kamu bawa. Siapa yang tahu ajaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu? Pasti semuanya tahu ya. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah ajaran agama Islam. Nah, contoh selanjutnya yaitu ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama, di mana ada yang tahu? Di Gua Hira. Beliau pulang dan disambut oleh istrinya yang bernama Siti Khadijah. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan berita bahwa dia menerima wahyu, maka Khadijah berkata, "Bergembiralah, demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Demi Allah, sesungguhnya kamu adalah orang yang senantiasa menjalin hubungan silaturahmi dan selalu berkata benar atau jujur." Masya Allah. Insya Allah kita semua akan selalu berkata jujur ya teman-teman. Kenapa? Karena jujur itu akan membawa kebaikan untuk diri kita sendiri. Nah, contoh selanjutnya yaitu saat bercanda Rasulullah SAW tetap jujur. Contohnya, ketika ada seorang perempuan tua datang menemui Rasulullah SAW dan memohon agar didoakan supaya masuk surga. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Wahai ibu, sungguh surga itu tidak dimasuki perempuan yang tua." Nah, sontak atau tiba-tiba langsung perempuan tua itu menangis.
Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kembali, aku mendapat kabar bahwa tidak akan masuk surga perempuan yang sudah tua, karena Allah berfirman, sesungguhnya kami menciptakan mereka dengan langsung dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta dan sebaya umurnya. Seketika perempuan tua itu berhenti menangis dan tersenyum dan mengetahui bahwa di dalam surga itu tidak ada yang tua, semuanya dijadikan muda. Masya Allah, sangat indah di surga itu ya teman-teman. Jadi di surga itu nanti tidak ada yang tua, semua dijadikan muda. Masya Allah. Nah teman-teman, contoh selanjutnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan umatnya untuk selalu berbuat jujur dan menjauhi perbuatan dusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berperilaku jujurlah kamu, sesungguhnya kejujuran menuntun kepada kebaikan. Kebaikan menunjukkan jalan menuju surga. Setiap manusia selalu berkata jujur dan memilih kejujuran hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jauhilah kamu dari sifat bohong, sesungguhnya kebohongan itu menuntun ke arah kedurhakaan. Kedurhakaan membawa ke neraka. Setiap manusia yang selalu berbohong dan memilih kebohongan hingga tertulis di sisi Allah sebagai pendusta. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita semua ya teman-teman tidak termasuk orang yang berbohong. Kita pastinya akan masuk kepada golongan orang yang selalu berkata jujur. Ingat, berkata jujur itu banyak sekali manfaatnya. Oke teman-teman, insya Allah kita semua akan selalu berkata jujur walaupun hanya bercanda ya teman-teman. Siap? Siap. Nah, sekarang Ustazah akan melanjutkan penjelasannya yaitu keuntungan bersikap jujur. Suatu ketika Imron kehilangan buku ngajinya. Ini contohnya ya teman-teman. Ketika istirahat pertama, kemudian ia memberitahukan kepada Ustazah. Dan Ustazah pun menginformasikan kepada seluruh siswa di kelas. Kemudian Wibi datang menghampiri dan memberikan buku ngaji Imron. Lalu ia mengatakan, Imron, ini bukumu. Tadi aku menemukan di lobi setelah kita selesai belajar Al-Quran tadi. Tadi kamu lupa membawa buku ngajimu. Lain kali jangan lupa lagi ya. Kemudian Imron berterima kasih kepada Wibi. Sebagai ungkapan berterima kasih, Imron memberikan sepotong kue kepada Wibi, dan Wibi menerimanya dengan senang hati. Dari kisah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan jujur akan membawa kebaikan. Contoh, disukai teman, mendapatkan kebaikan yang tidak diduga sebelumnya, seperti si Wibi tadi. Dia tidak tahu bahwa dia akan dikasih sepotong kue. Namun karena dia menolong tadi, kita juga tidak boleh sih mengharapkan imbalan oleh teman. Ini murni dari temannya ingin berbagi, maka kita bersyukur. Itu buah hasil dari kejujuran kita. Nah teman-teman, apa sih artinya jujur itu? Jujur artinya berkata dan bertindak sesuai kenyataan. Jujur lawannya adalah bohong. Jadi kita harus berkata jujur. Sekali lagi kita harus berkata jujur. Nah teman-teman, Ustazah akan memberitahu manfaat berkata jujur. 1. Mendapatkan balasan dari Allah berupa pahala. 2. Merasa senang dengan bersikap jujur, karena itu ada kesenangan sendiri di hati kita ya, insya Allah. Akan dipercaya oleh orang lain. Masya Allah. 4. Akan mendapat banyak teman. Nah teman-teman, siapa yang mau